Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Saripah dari kelas 2A semester 2 Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan kelima dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Rendi Aridayandi SMH. Pada kesempatan ini, saya akan mereview tentang metode pembaruan KUHP dan analisis pasal hukum pidana yang terdapat di KUHP dan RKUHP. Metode pembaruan KUHP dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama metode evolusi atau metode evolusionis, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yaitu merubah pasal 542 dalam buku ketiga KUHP menjadi pasal 303 BIS dalam buku kedua KUHP. Sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan, karena diatur dalam buku kedua KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua adalah metode kompromis, yaitu metode pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambahkan atau menyelipkan saja. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana KUHP, yaitu bab 29A dalam buku kedua pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J dalam KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. Yang ketiga adalah metode global, yaitu metode pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Selanjutnya saya akan mereview tentang analisis pasal hukum pidana pada KUHP dan RKUHP. Saya mengambil pasal 48 yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Itu terdapat di KUHP pasal 48. Sedangkan pada RKUHP terdapat pada pasal 42 yang berbunyi setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau dipaksa oleh adanya ancaman atau tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Komentar saya lebih setuju terhadap ketentuan yang tercantum pada RKUHP karena di sana dipaparkan lebih jelas dan terperinci. Pada KUHP hanya dijelaskan karena daya paksa saja, artinya hanya saat dia mendapat ancaman dari seseorang atau orang di luar dari dirinya. Sedangkan pada ketentuan yang tercantum dalam RKUHP lebih lengkap dijelaskan keterpaksaan kondisi seseorang saat memungkinkan melakukan tindak pidana, seperti hal-hal yang muncul dari segi intern, seperti keadaan saat seseorang sedang merasa terancam oleh kondisi tertentu, pasti sangat tidak dapat berpikir dengan baik karena rasa takut itu. Jadi bukan hanya mendapat ancaman dari orang lain terhadap dia, namun merasa terancam karena keadaan atau kondisi saat dia dihadapkan dengan ancaman yang bahaya. Sekian review mata kuliah hukum pidana pada minggu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.